Selamat pagi, saudara pemirsa, Tuhan memberkati. Dalam kehidupan, kesulitan, kesukaran itu pasti melanda kehidupan seorang pribadi. Tetapi tidak selamanya kita berjalan di jalan yang lurus, mulus, tanpa hambatan. Tetapi kita harus menghadapi kehidupan dengan kesulitan dan masalah yang ada. Tetapi kita juga harus sadar, begitu juga dengan pertolongan Tuhan yang selalu hadir di saat dan waktu yang tepat. Kadangkala kita bisa khawatir dan takut dalam keadaan situasi yang kita alami. Tetapi Dia merancangkan hidup kita dengan kasih dan rancangannya indah bagi kami. Seringkali kita sendiri tidak sadari hal itu. Kita akan baca di dalam Mazmur 37 ayat 1-5. Dari Daud, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlaku setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Pusatnya, fokusnya ayat 5 dan ayat 6. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak bagimu apabila kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Memang mudah untuk berkata, tetapi sukar untuk dilakukan. Firman Tuhan katakan, rancangan Tuhan adalah rancangan indah. Hidup kita dirancangkan dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Jangan biarkan pikiran kita dihantui oleh perasaan negatif, sebab perasaan negatif menjadi penghalang bagi iman kita. Percaya kepada Tuhan, mudah untuk katakan percaya, tetapi sukar untuk dilakukan. Di saat kesulitan itu datang, di saat masalah itu melanda, sukar untuk kita percaya. Tidak semudah yang kita ucapkan. Percaya di dalam kesesakan, situasi yang gelap, situasi yang menyeramkan, situasi yang sukar untuk kita tetap tengadah kepada Tuhan. Mudah untuk kita berkata, percaya, serahkan kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu sukar untuk kita amalkan. Roma 6 ayat 13 katakan, serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Di saat kesulitan, saat kita dijahati, saat kita difitnah, saat kita dibenci, susah untuk menggunakan anggota-anggota tubuh kita, termasuk mulut kita. Kadang-kadang kita ingin marah, kadang-kadang hati kita penuh dengan kesebalan, kebencian. Bagaimana kita mau menyerahkan anggota-anggota tubuh ini untuk menjadi senjata kebenaran? Untuk berdoa aja susah, tetapi firman Tuhan berkata, serahkan anggota tubuhmu kepada Allah
untuk menjadi senjata kebenaran. Ada baiknya kita duduk, diam, dan berdoa. Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bukan hanya serahkan hidupmu kepada Tuhan, tetapi percayalah kepadanya, maka Yesus, Tuhan, akan bertindak bagimu. Memang mudah untuk diucapkan, tetapi sukar untuk dilakukan. Tetapi firman Tuhan berkata, percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saat saudara tidak percaya, Tuhan tidak akan bertindak. Tetapi saat kita percaya dan menyerah sepenuh kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak bagimu. Tuhan akan menerbitkan kebenaranmu seperti matahari dan seperti terang di waktu tengah hari. Kita senang kalau diterangi, dijawab, ditolong oleh Tuhan. Tetapi saat kita harus belajar percaya, belajar menyerahkan diri kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Sementara kita menyelidik firman Tuhan, kita pun izinkan firman Tuhan itu menyelidik hati dan pikiran kita. Kita dapat menilai hidup kita berkenan atau tidak kepada Tuhan. Ayub 5 ayat 17-18 berkata, berbahagialah orang yang diajar oleh Allah dengan cara didikan Allah yang maha kuasa. Jangan remehkan didikan Allah. Dia yang akan melukakan dan dia akan juga membuat dengan tangannya yang menyembuhkan kita. Jangan tolak didikan Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan, aku akan mentaati firman dalam hidupku dan Roh Kudus akan memampukan aku mentaati firman Tuhan. Roh Kudus akan memampukan untuk mentaati, melakukan apa yang firman Tuhan inginkan dari diriku seperti Tuhan kehendaki. Sebagai ayat penutup, saya akan baca juga Roma 6 ayat 13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi belajar serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Serahkanlah sekarang hidupmu menjadi anggota-anggota, menjadi alat dan senjata kebenaran. Memang mudah untuk kita ucapkan, tetapi sukar untuk dilakukan. Tetapi Tuhan akan mengirim Roh Kudus untuk menguatkan kami dan menyerahkan setiap doa kami dalam menyerahkan setiap anggota hidup kami kepada Allah dan untuk dijadikan senjata dan anggota-anggota yang melakukan kebenaran. Ayat 14 berkata, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah
kasih karunia. Itu sebabnya biarlah kita selama kita berjalan, selama kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ingat kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kita di bawah kasih karunia Allah. Segala puji, syukur bagi Tuhan. Memang ada banyak hal yang harus kita lihat, ada banyak hal yang kami harus dengar. Tetapi biar tidak satu pun yang kita lihat, kita dengar menjadi pengaruh dalam hidup kita. Tetapi kita bisa berpaut, berpusatkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu, serahkanlah segala kebimbanganmu, serahkanlah kepada Tuhan. Dia akan menghidupkan kita di tengah kekhawatiran, di tengah ketakutan dan keadaan, sebab rancangan Tuhan ialah rancangan damai sejahtera. Sekalipun kita harus menunggu dengan menantikan dengan lama atau cepat, tetapi kalau kita menyerahkan hidup kita dan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita tidak akan rugi. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Contohnya sebagai Abraham, sekalipun bertahun dia harus menunggu. Yusuf sekalipun bertahun dia harus menunggu. Tetapi kemuliaan Tuhan disediakan untuk Yusuf untuk menghidupkan bukan hanya orang Mesir, tapi menjadi berkat buat orang saudara-saudaranya yang dulu membenci dia, dulu memasukkan dia ke dalam penjara, dulu memasukkan dia ke dalam perigi. Dia pun diberkati, keluarganya masih mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini. Tuhan, biar kesulitan yang kami jumpai, masalah yang kami lewati tidak membuat kami undur dan tawar hati terhadap Engkau. Tetapi kami mau tetap fokus kepadamu. Kami tahu Tuhan, kami tidak mengerti rancangan-Mu, tetapi rancangan-Mu itu selalu indah bagi orang yang percaya, yang menyerah ke dalam tangan-Mu. Tolong umat Tuhan, mulai dari anak-anak bersama keluarga, remaja bersama keluarga, pemuda dan jiwa-jiwa lama, jiwa-jiwa baru bersama keluarga masing-masing, untuk kami tetap fokus kepada firman Allah. Firman Allah tidak pernah gagal. Pada saat kami menyerahkan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami, dan fokus kepada firman Allah, Tuhan, hidup kami tidak pernah disia-siakan. Rancangan-Mu yang indah itu berlaku atas kami, tetapi kami tidak mau putus di jalan. Kami tidak mau abaikan dan remehkan firman Allah. Kami mau tetap berpegang teguh kepada firman-Mu. Dan kami mau percaya kepada firman-Mu. Dan kami mau menyerahkan hidup kami. Perjalanan hidup kami bukan hanya putus di tengah jalan. Tetapi kami mau tetap setia sampai akhir perjalanan, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Waktu kami muda sampai kami lanjut usia, kami mau tetap berserah kepada pimpinan-Mu dan tetap pegang teguh perjanjian-Mu.
karena rancangan-Mu itu tidak pernah gagal untuk kami. Kami boleh gagal di tengah jalan, tetapi tuntunlah oleh Roh Kudus untuk kami sampai tiba di akhir perjalanan dalam mengasihi, percaya, berserah kepadamu, dan menjadi umat Tuhan yang setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami kembalikan kepadamu, karena Engkau yang layak kami puji dan tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau hari ini, besok, dan sampai Yesus datang kali kedua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan.